Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukuran warahmatullahi lillah wa wabarakatuh. musallian ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu saja rasa syukur yang kita ucapkan, rasa syukur yang kita ucapkan, rasa syukur yang berbentuk ucapan, dan rasa syukur yang berbentuk amaliyah, tentu adalah semangat kita akan adanya nikmat dan karunia yang tak terhenti. Setiap saat, setiap waktu, kalimat syukurlah yang selalu kita ucapkan. Mau pergi, alhamdulillah ya Allah saya mau pergi dan bisa dan sehat, lahir batin. Pulang juga alhamdulillah telah kembali, engkau kembalikan ke rumah. Bisa sholat, alhamdulillah ya Allah engkau perjalankan aku untuk bisa sholat hari ini. Dan seterusnya. Alhamdulillah dan terus alhamdulillah. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, ranking kedua setelah Allah adalah Rasulnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah telah berjasa yang luar biasa sehingga membumikan Islam, membumikan nama Allah, membumikan Al-Quran di bumi ini agar dikenali Allah bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Allah telah memberikan sebuah KUHP, ya, aturan-aturan hukum yang harus ditaati, diikuti. Bagi mereka yang mentaatinya, maka ridhonya, surganya yang akan didapatkan. Bagi mereka yang mendurhakainya, tentu saja neraka yang menghadangnya nanti di akhirat. Tentu saja Rasulullah adalah makhluk terbaik. Dan kita diberi oleh Allah Rasul terbaik, ya, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Karena itu jangan lupa, walaupun ada ya kesibukan setiap hari, jangan lupa sholawat salam selalu disampaikan kepada beliau agar kita terdeteksi nanti di akhirat di hadapannya dan diketahui bahwa kita adalah umatnya yang selalu membaca sholawat kepadanya. Walaupun kita tidak mengenalinya, insya Allah Rasulullah mengenali kita. Mudah-mudahan kita semuanya, kelompok Asyifa, keluarga kita, anak-anak kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahagialah tentu kita saat nanti di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja materi pagi ini materi yang selalu kalau kita itu mengamati, mengawasi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, selalu ada ide-ide, selalu ada ilmu-ilmu, informasi-informasi yang sangat menarik, yang sangat menarik. Jadi beberapa kajian-kajian, kalau kita ikut kajian, saya juga senang ikut kajian-kajian di mana-mana gitu ya. Kalau ada ini kita dengarkan, kalau ada online kita dengarkan. Tidak ada berhentinya, tidak ada berhentinya. Daripada membuka apa ini namanya HP kita, laptop kita yang mungkin tidak banyak manfaat dan apa ini namanya gunanya. Lalu kita melihat, mendengar gitu akhirnya bertambah. Tentu saja bertambahnya itu bukan untuk tambahan pamer kita bahwa saya sudah dapat ini tidak, tetapi semakin tawaduk lah, semakin tawaduk lah. Karena itu kemarin kita bahas awal-awalnya orang cari ilmu itu sombong. Ya tengah-tengahnya dan seterusnya ya akhirnya jadi ketawaduan. Jadi ketika sudah tahu tentang banyak ilmu, kulit-kulitnya itu betapa banyak yang belum kita pelajari. Betapa banyak yang belum kita pelajari. Sehingga di sanalah ketika kita kemarin membahas tentang qiraatus sab'ah, ya Allah, saya sedang menyusun sebuah rancangan-rancangan qiraatus sab'ah yang itu mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Bahwa sebenarnya ilmu kita itu belumlah apa-apa dan belumlah apa-apa. Sehingga tidak perlu bisa begini lalu pamer. Alah, belum apa-apa. Bisa begitu pamer, belum apa-apa. Nah, itu memang
Kalau suka pamer dan menyombongkan ilmunya itu berarti masih baru belajar. Baru belajar, bangganya bukan main. Tetapi kalau orang-orang yang sudah belajarnya itu sampai mencari kemana-mana, itu tambah kayak orang lolak-lolok begitu. Di tengah lautan yang tidak tahu tepiannya, mau ke kanan, apa-apa ke kiri, atau ke depan, atau balik aja ke belakang. Bingung. Kenapa? Karena memilih ilmu itu akidah dulu, apa fikih dulu, apa tafsir dulu, apa bagaimana, bingung. Saking semuanya itu belum ada yang sempurna. Allahu Akbar wilailah. Nah, kita ini dilahirkan oleh Allah, datangkan ke dunia ini dalam keadaan sendiri, tidak membawa apa-apa, atribut apa-apa. Waktu itu ya tidak mengerti NU, Muhammadiyah, waktu itu juga tidak mengerti yang namanya komunitas ngaji Zoom online kayak gini, ini tidak mengerti sama sekali lahir tuh. Lola lihat kanan, lihat kiri gitu ya. Lalu terinspirasi dengan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya terinspirasi dengan ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu ini hadis ya, kita sampaikan hadis dulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang kita ini tidak kita rencanakan. Kita tidak merancang sesuatu untuk hadir di dunia ini, tidak dirancang, kita tidak merancang untuk bisa hidup di dunia ini, juga tidak merancang bahwa panjenengan nanti itu ada di Zoom Asyifa online gini ini, juga tidak merancang kehidupan situ di Indonesia apa di mana, tidak ada yang tahu sama sekali. Kemudian kita ingat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Allahu maqadirul halaiki qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dengan tenggang waktu 50.000 tahun. Ini saya cari ternyata hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebelum ada dunia dan isinya ini termasuk langit, bumi, dan apa yang ada, ini sebelum adanya itu 50.000 tahun yang lalu. Itu sudah dirancang akan adanya langit, akan adanya bumi. Berarti masih nol, masih belum ada apapun. Allah dalam kesendiriannya yang Allah sebut dalam Al-Quran, huwal awal. Dialah Allah yang paling pertama. Lah pertamanya itu tidak terdetek. Pertamanya itu kapan? Lalu Allah membuat rancangan sebagaimana hadis yang ada ini. Rancangan itu termasuk mukhtar lahirnya di sini. Terus ibundanya ini, terus ini, terus ini. Terus panjenengan juga ditulis gitu. Terus panjenengan ngapunten juga ditulis bahwa pagi ini tuh ngaji. Lah panjenengan juga ditulis. Ngajinya itu ya bersama saya itu sudah ditulis Bapak Ibu. Sudah wonten. Kita ini hanya tidak tahu saja bahwa tulisan itu sudah ada. Besok kita itu tidak tahu. Loh, ternyata besok itu ada umpamanya di Malang. Loh, kok bisa hari ini nggak ada rencana ke Malang, kok besok di Malang? Karena tiba-tiba anaknya datang ngajak jalan-jalan. Umpamanya begitu. Sungguh kita ini hampa, nol, nggak ngerti apa-apa. Lalu kita dirancang oleh Allah untuk hadir. Yang Maha Kuasa itu untuk berjumpa gini. Akhirnya kita bisa senyum-senyum. Kita bisa ngaji-ngaji. Kita tahu Al-Quran. Kita tahu Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa adalah Tuhan alam semesta dan Tuhan kita semuanya. Itu. Dan kita itu tidak mengerti. Awal-awalnya tidak mengerti. Akhirnya sebenarnya kita dihidupkan ini agar dibahagiakan oleh Allah. Dibikin kita itu bahagia. Dibikin senang. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Ini kalau tidak saya percepat nanti. Tidak membawa apapun Bapak Ibu. Jadi tidak bawa apa-apa. Siapapun yang dilahirkan oleh siapapun. Ya, itu tidak membawa apapun. Harta tidak.
Lalu yang ketiga, tidak mengerti apapun juga. Tidak mengerti bahwa kita itu akan dilahirkan. Tidak mengerti. Karena itu yang berfungsi pertama itu kan ada di Quran itu ya. Kapan lalu saya jelaskan, tapi kulit-kulitnya. Sekarang ini barangkali isinya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi ada kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Ini sedikit sebenarnya meleset ya ke bahasan, tetapi saya ingatkan kembali, yaitu di dalam surat qalilam ma tashkurun. An-Nahl ya Pak? Surat enggak, Asad Jeda Pak, Asad Jeda aja. Oh, saja. Asad Jeda surat nomor 32. Loh. 32. Oke, 32 suratnya. Nah, ayatnya ayat 9. Ya. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Monggo. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh, yakni ciptaannya, ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati, yakni afidah, bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang ahli dalam ilmu fikih, orang yang ahli dalam ilmu sejarah sirah Nabi dan lain sebagainya, itu berbeda dengan orang yang ahli dalam ilmu bahasa. Mungkin kalau mereka-mereka yang ahli ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu sirah, yang mereka latar belakang dan pinter dalam ilmu bahasa, pasti penelaahan ini bisa berhari-hari Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat itu, kita dengarkan semuanya ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah menyempurnakannya, kejadian manusia itu, kemudian meniupkan rohnya. Lah, lalu wa ja'ala lakumus sam'a ini loh, yang maksud saya itu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan kamu itu berpendengaran. Allah tidak mengatakan wa ja'ala lakumul udhuna. Lalu Allah menjadikan kamu punya telinga. Tidak begitu. Tapi kamu punya pendengaran. Lalu ayat yang berikutnya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Absar itu penglihatan. Tapi Allah tidak mengatakan wal aina, begitu. Tidak mengatakan wa ja'ala lakumul udhuna wal aina, tidak. Terus ada kata berikutnya wal af'idah. Allah tidak mengatakan wal qalbu atau wal kabidu, tidak begitu. Artinya apa? Mula-mula kita hadir di dunia ini, itu fungsi pendengaran. Pendengaran itu yang pertama-tama berfungsi. Mendengarkan, ya terus sering mendengarkan suara-suara naninung gitu. Oh itu suara yang sering itu. Anakku, si ini, si itu, panggilan-panggilan mamanya itu. Yang sering ya dengar, oh ini. Jadi mendengarkan itu. Dan walaupun bendanya itu udhun, tetapi Allah tidak menyebut kata udhun. Padahal di dalam Al-Quran juga ada kata udhun. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Itu ada udhun. Tapi di sini tidak udhun yang disebut. Telinganya benda itu. Nah, yang akhirnya jadi, loh kenapa ya tidak dipanggil udhunnya, tapi dipanggil sam'anya. Loh kenapa ya kok tidak dipanggil ainunnya, dipanggil absornya.
Kenapa dan sebagainya begitu? Karena ada orang itu yang dipanggil tidak datang, walaupun dia dengar. Dipanggil tidak paham, dipahamkan tidak paham, padahal dia itu punya pandangan, punya hati, punya rasa. Nah, disinilah yang akhirnya kita itu semakin mengerti walaupun kita datang dengan sendiri, semakin mengerti. Yang awalnya tidak mengerti apapun, jadi ngerti. Oh, itulah apa orang tua saya, walaupun tidak menyebutnya orang tua, tetapi dia senang dengan setiap hari memandang waktu bayi umur 2-3 hari, seminggu, 2 minggu itu melihat yang itu selalu gendong. Oh, yang itu selalu gendong. Penglihatannya itu enggak, tapi penglihatan yang fungsinya itu tidak ada sekedar melihat, tapi memantau, mereka-reka. Oh, ini yang sering gendong saya. Akhirnya kalau ada orang yang tidak sama dengan itu gendong, mesti nangis. Loh, kan nggak biasanya gini. Aku takut dengan yang baru ini. Biasanya ini yang gendong kok enggak ya. Biasanya mama yang gendong, mamanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Itu digendong itu senang saja sebulan. Kenapa? Mamanya sendiri yang setiap hari dilihatnya. Nah, itu dipahami oleh dia. Makanya absor itu masuk ke dalam absornya jiwa atau dada. Perasaan. Nah, begitu. Nah, ketika ada orang lain yang gendongnya, dia lari, dia nggak mau, dia menolak, dan sebagainya. Ketika orang yang biasa gendongnya, mamanya itu, ya mau saja diem, nggak nangis, dan seterusnya. Yang awalnya tidak mengerti, akhirnya mengerti. Lanjut, Bapak Ibu. Tidak menyangka sedikit pun. Kita tidak menyangka sedikit bahwa kita ini dipilih oleh Allah lahir di dunia. Dan kita tidak mengerti bahwa kenapa kok kita yang dipilih. Padahal di rahim ibunda yang dibuahi oleh ayahanda, itu kan ribuan macam-macam, bahkan mungkin bisa jadi tak terhitung saking banyaknya. Loh, yang dihidupkan itu cuma satu, dipilih kita yang hidup. Yang lainnya itu tidak dihidupkan oleh Allah. Nah, sehingga hal ini tidak menyangka bahwa kita ini dihadirkan oleh Allah, yang itu kita tidak bisa memilih, mengerti apapun, bahkan sehingga tidak bisa memilih 3 hal. Kita nggak bisa memilih 3 hal lahir ini. Datang sendiri, nggak dirancang, nggak ngerti apapun. Kita tidak bisa memilih yang pertama orang tua kita. Nggak diberi hak Allah memilih. Di alam roh sana, wahai roh, apakah aku ini Tuhanmu? Ya Allah, benar, engkau adalah Tuhanku. Sudah, sekarang kamu masuk ke rahim ibunda yang itu. Ya Allah, aku gak mau yang itu. Coba kita milih. Milih yang itu loh. Yang ibunda yang suaminya raja itu loh. Kan gitu milih. Tapi kita tidak diberi hak paten oleh Allah. Allah yang memilihkan orang tua kita. Gak bisa kita memilih, aku mau ngarap ya Allah. Enggak ya Allah. Aku wong Papua wae. Senang wong Papua. Oh enggak, saya itu ingin Indonesia Jawa saja. Gak bisa. Nggak bisa. Kita memilih orang tua Jawa, si Jawa ini, si santun. Nah, aku milih wong sogae. Si jene, iya ya sogae. Nah, aku mau wis, aku gak duwe mau. Nggak bisa memilih orang tua kita. Etnis, negara. Aku ndak Cina wae aku jane. Iya, sipit-sipit ngono ya. Aku gak wis, aku iki ae wong apa iki Afrika wae. Negara sana Afrika. Oh, aku Mekah wae nak iso salat terus, iso haji terus, iso umrah terus dan sebagainya. Tidak bisa kita memilih. Lalu jenis kelamin ya nggak bisa memilih. Ya Allah, aku sajane enak jadi wong wedok orang perempuan saja ya Allah, enak. Orang perempuan itu apa ini namanya di rumah terus ya. Itu kasih apa ini masak-masak terus, enak capek-capek gitu. Bayangkan. Oh enggak ya Allah, saya itu pengen laki saja. Saya kepengen laki saja. Ya, itu ada orang yang salah kedaden itu barangkali ya, karena opini pikirannya sudah dilahirkan dalam jenis laki, kepengen perempuan. Sudah dijelaskan jelas-jelas lahir perempuan, kepengen laki-laki. Oh enggak itu. Jadi jelas kelamin itu Allah memilihkan. Ketika Allah sudah memilihkan, maka itulah yang terbaik. Orang tua yang terbaik bagimu. Di negara-negara yang terbaik. Di jenis kelamin yang terbaik. Coba gender.
Ya kalau gawe itu kan terbaik. Walaupun itu sebenarnya kalau ada yang mendapat itu, ya sudah diterima saja, itu adalah karunia Allah. Bagaimana kita bisa memilih? Maka inilah alasan orang-orang yang, loh, memang Allah pilihkan saya itu modelnya begini ini. Ya siapa tahu kalau saya itu lahir dalam keadaan begini. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang akhirnya, tiada kata yang kita bisa ucapkan kecuali Alhamdulillah. Karena Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita. Termasuk kita punya anak. Ya nggak bisa memilih anak saya itu begini-begini. Sampai sekarang itu kita itu awam sekali. Sampai sekarang itu kita tidak tahu sama sekali. Bahkan nanti, apalagi esok, apalagi bulan tahun depan, nggak mengerti sama sekali. Nggak mengerti apakah akan terjadi begini pada sama sekali tidak. Maka khusnudzan kepada Allah adalah sebagai wasilah sambungnya rasa syukur ini kepada Allah. Lalu yang keenam, tidak membawa pasangan, Bapak Ibu. Tidak membawa pasangan. Pasangan kita itu tidak tahu, tidak mana yang mana. Kadang-kadang itu ya, ada yang sudah milih-milih. Ternyata tidak itu. Malah kadang orang yang dibenci-benci itu suka seneng aku. Iku gini. Loh, malah jadi jodohnya. Kan aneh itu. Dan itu sejak lahir atau dilahirkan itu kita tidak mengerti bahwa jodoh kita itu dari sekampung. Orang yang ada di kampung maksudnya bukan sekampung. Jodoh sekampung lah ya diseneni wong sak kecamatan. Jadi jodoh kita itu Allah yang mengetahui. Loh, berjalan-jalan, rekreasi, terus ketemu di sana seorang terus kenal-kenal. Jadi ada yang nggak bisa cari jodoh. Meneng. Loh, teko-teko dewe. Lewat orang tuanya, lewat temannya, lewat saudaranya. Nggak tahu. Dan kita sama sekali awam dengan itu. Lalu yang jelas, yang nomor 7, tidak membawa harta apapun. Artinya apa? Nanti itu dalam renungan ya, dalam renungan beberapa item yang akan saya sampaikan di kemudian. Nah, yang berikutnya ini loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini loh Pak Qadar surat nomor 6 ayat 94. Ini ayat yang inspirasi dari itu sehingga topik ini muncul. Ya topik ini muncul mungkin ya panjenengan ya kalau sampai saya tanya ya Bapak Ibu mungkin dibuka pertanyaan saya ini kira-kira apa maksud dari materi datang sendiri kembali sendiri atau datang sendiri pulang juga sendiri. Itu mungkin panjenengan sudah punya resume, hipotesa, Pasti. rangkuman yang itu boleh di-share di chat. Boleh di-share di chat. Jadi kesimpulannya panjenengan share di chat, panjenengan tulis. Panjenengan insya Allah sudah paham, wong sudah apa ini makan banyak asam garam kehidupan, gitu. Panjenengan tulis di chat. Mungkin ini baru kali ini saya meminta panjenengan nulis di chat. Dibuka chatnya ditulis. Maksudnya datang sendiri pulang sendiri itu gini Ustaz. Tek ditulis. Saya beri kesempatan ya kira-kira 1 menit lah. 1 menit panjenengan umek dengan HP-nya atau laptopnya, panjenengan buka chat, panjenengan ketik. Panjenengan ketik yang itu menjadi resonansi panjenengan, menjadi rangkuman panjenengan yang menjadi khayalan bahkan harapan ke depan. Itu bisa menjadi mungkin 3 atau 4 baris gitu aja. Ojo kebok-kebok aku mocone yo kesuwen ya. Jadi panjenengan ngapunten, saya minta panjenengan ngetik sedikit kata saja apa yang dimaksud dengan datang sendiri, pulang datang sendirian, pulang pun juga sendirian. Apa maksud dari apa yang saya sampaikan itu? Ya. Panjenengan sambil ngetik-ngetik, terus saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad
جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Boleh Pak, monggo diterjemahkan. Iya, Mas. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat, yakni pertolongan, besertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sekutu Allah. Yeah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cat sudah masuk. Itu adalah interpretasi dari ayat ini. Sebagaimana saya membuat sebuah topik, itu terinterpretasi penjelasan dari ayat ini walaupun tidak akan pernah bisa sempurna dalam penjelasan. Kesimpulan, telaahan, tidak akan bisa bersempurna. Karena tidak ada yang sempurna bisa memahami ayat per ayat. Disitulah Allah membuat sebuah tantangan berikutnya. Ayat yang sama dibaca hari ini, maka ayat sama dibaca hari esok, kesimpulannya berbeda. Cat sudah banyak yang masuk, lalu catnya itu begini Bapak Ibu. Dari ibu-ibu yang, bapak-bapak yang ngirim ya, ini mewakili dari yang lain. Baik, lahir sendiri, meninggal sendiri. Tidak ada yang mau menemani. Bapak Ibu, ini singkat. Kalimat ini singkat kan dari Bu Oti ya, Wahyuni. Lahir sendiri, meninggal sendiri. Tidak ada yang mau menemani. Kalimat ini jika kita renungi ya singkat. Terus paparan saya begini. Betapa seseorang itu sebenarnya melakukan apapun itu untuk dirinya sendiri. Kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Ya, keburukan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Sehingga dia sendirilah yang akan berhadapan dengan Allah dalam pengadilan, dalam hisab, dalam mizan. Sendirian. Nah, ini dapat, ini sudah masuk maksudnya. Yang Bapak Nani Kratni Juliardi. Oh, ini Bu apa Bapak ya? Bapak ya. Datang sendiri, pulang sendiri menurut saya. Lahir sendiri tanpa membawa apa-apa. Dan mati tidak bawa apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa. Mati nggak lemah. Ini penjelasan lebih luas. Mati tidak bawa apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa. Nah, ini sebenarnya bisa diperjelas untuk yang keduanya. Memang lahir tidak membawa apa-apa. Tapi kalau mati jangan sampai tidak membawa apa-apa. Membawa tanah, Pak. Nah, ini kalimat ini. Loh, kenapa kita tidak bisa diskusi? Kan panjenengan berpengalaman banyak hal, banyak bacaan, banyak literatur, ya, banyak membaca berbagai buku. Panjenengan punya kesimpulan dengan hidup yang selama ini. Besok-besok tak pakai gini saja. Sehingga
Ilmu yang panjenengan miliki itu keluar di sini. Pengalaman yang panjenengan miliki keluar di sini. Jadi tidak statis panjenengan mendengarkan dari saya saja. Atau mungkin dari ustadz yang lain. Sehingga ketika panjenengan sudah ngetik-ngetik, maksudnya itu gini, maksudnya. Maka kesimpulan-kesimpulan, ayo kita diskusikan. Kenapa tidak? Jadi dengan kata lahir sendiri tanpa bawa apa-apa, itu memang benar. Benar. Tapi mati tidak membawa apa-apa. Itu maksudnya mungkin tidak membawa dunia, apa yang dicintainya, ayo, itu ya. Tapi ketahuilah yang dibawa itu adalah apa yang telah dilakukannya di dunia. Kalau itu kebaikan, ya pahala, ya dibawa ya. Kalau itu keburukan, ya bawa. Ya hanya itu saja. Dan yang dibawa itu yang sering kita dengar adalah 3 hal itu, ya kan? Baik, dari Pak mana ini tadi? Edi. Ya. Pak Hedi. Ya, oke. Kita diciptakan Allah SWT sendiri dan tidak ada apapun sendiri dan tidak bersama siapapun apapun ya, maka akan kembali kepada sang penciptanya sendiri juga dan tidak membawa apapun kecuali amal-amal selama di dunia. Nah, ini ketemu sudah host kita ini ya, alhamdulillah. Lalu ketika kita sudah mengetahui apa yang sudah kita catat tulis itu, pertanyaan berikutnya kan begini. Ya Allah, apakah engkau mampukan saya untuk membuat atau menjadikan diri saya ini saat kembali itu ada atribut yang kami pakai, yaitu atribut iman. Ya kan? Disebut oleh Al-Quran itu. Fa inna khairaz zati taqwa. Lalu kan ada juga di Al-Quran. Walibasut taqwa. Pakaian takwa, pakaian terbaik. Jadi kita datang itu membawa pakaian, Pak. Nah, pakaian datang kepada Allah itu pakaiannya adalah pakaian takwa. Loh, ini sering kok dibahas itu. Tapi ini menjadi renungan pagi yang luar biasa. Bangun-bangun sudah mikir kapan kembali kepada Allah. Loh, siapa yang membangunkan barusan subuh tadi atau malam tadi tahajud? Siapa yang membangunkan? Allah. Allah merancang. Allah membangunkan kita dan seterusnya. Lalu ada Ibu Tamidia Purwati. Lahir sendiri tanpa membawa apa-apa. Mati sendiri hanya membawa amal yang dikerjakan waktu di dunia. Nah, ini serupa dengan Pak Edi. Nah, jadi kesimpulan demi kesimpulan itu kita sudah bayangkan, ya Allah, saya engkau datangkan tanpa apapun, tanpa mengerti, bahkan engkau aku lupakan. Allah engkau aku lupakan. Lalu engkau sempurnakan, isok mikir. Kalau dalam keadaan bayi terus gak berkembang, wah gimana? Nah, barangkali ini mewakili dari sekian ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang pagi ini mengikuti ngaji kita ya, alhamdulillah. Mewakili saya itu, Pak. Hah? Mewakili saya. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sungguh kata-katanya itu sungguh citumuna kami datangkan. Kami datangkan furoda itu sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kamu ciptakan kalian kami ciptakan juga awwala marrah ya sendiri-sendiri. Dan seterusnya. Lalu ini kita terus berpikir, tidak pernah berhenti berpikir untuk menelaah ayat. Lalu ada apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini ya. Ketika kita sudah datang sendiri, ini saya sedikit adalah ini. Penting untuk ditelaah. Faktor harta itu dianggap lebih dari yang lainnya. Dianggap itu penting. Dianggap itu utama. Dianggap itu tambatan hati kebergantungan umumnya banyak orang. Yaitu harta. Atau mungkin yang dibanggakan itu gelar akademiknya yang banyak. Gelar akademik yang banyak yang itu menjadi
penghalang bagi dirinya dengan orang lain. Dalam menyapa, dalam bertutur kata, dalam berbicara, bahkan dia membanggakan segala atribut yang akademik yang ia miliki. Atau jabatan yang ia miliki. Serta seolah merasa telah menjadi mujahid dakwah yang telah lama. Merasa ustadz yang sudah berpengalaman. Merasa ustadz yang banyak kemana-mana. Atau merasa santri yang ngajinya wis bertahun-tahun. Lalu menjadi gumede dalam hati ada perasaan sesuatu yang itu tidak boleh, tidak benar. Tidak dibolehkan oleh Allah. Karena sudah menjadi santri yang bertahun-tahun merasa senior. Nggak ada kata-kata senior itu. Sama di hadapan Allah itu. Nilai takwa saja. Kalau ada senior junior, maka kembali lagi ke sifat-sifat iblis. Loh, saya senior kok disuruh tunduk sama junior. Itu. Saya pengalamannya lebih banyak. Saya di sini tuh lebih 10 tahun. Sampai 2 tahun. Lah kok sudah ditunjuk jadi ini. Loh, enggak apa-apa. Jangan sampai muncul seolah-olah kita itu sudah berdakwah, pengalaman kemana-mana, sudah ngajar kemana-mana, ya sudah mana kampus yang tidak didelajahi, diajar di sana dan sebagainya. Nggak ada yang, wong dulunya itu loh nggak ngerti apa-apa, datang ke dunia itu juga tidak membawa apa-apa, atribut apa. Lalu Allah berikan sedikit setetes karunia-Nya berupa harta. Lalu Allah beri sedikit karunia-Nya berupa banyak gelar akademiknya, bahkan mungkin jabatannya di mana-mana. Ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Kegeeran. Wong padahal itu dulunya tidak dimiliki. Lalu Allah uji dengan kepemilikan dan sesuatu yang menjadikan dirinya itu dipanggil, dikenal banyak orang. Lalu dia merasa telah menjadi mujahid, menjadi pejuang, menjadi biasa saja. Di sini berlatih dan terus berlatih dan terus berlatih. Tidak ada di dunia ini yang lebih dari yang lain kecuali ketakwaan kepada Allah. Akan tetapi semua itu haruslah disertai dengan sikap tawadhu. Apa yang kita dapatkan itu sebenarnya untuk liyabluwani aashkuru am akfur gitu ya. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu. Semuanya untuk mengujiku. Aku bersyukur apa aku kufur. Allahu Akbar walillahilhamd. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Tentu saja Allah yang Maha Suci itu memberikan karunia tambahan kepada kita. Setelah diberi iman, diberi ketakwaan, diberi karunia tambahan. Apa itu? Ya, ketawaduan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan. Jangan digagalkan sifat-sifat itu dan jangan dihilangkan dari hati kita. Ya, nggak usah merasa lebih hebat. Karena kita dulunya itu ya lolak, gak ngerti apa-apa. Plonga-plongo, wong masih tergeletak di pembaringan, hanya mengepal-ngepalkan tangan dan menginjak-injakkan, melompat-lompatkan kaki. Nggak mengerti apa-apa. Kalau kita ingat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tuh terus kita itu lerai hati itu. Ya Allah, ampuni saya. Wong saya ini tidak mengerti apa-apa, kok merasa tahu apa-apa dan merasa lebih dari yang lain. Karena itu keikhlasan dalam berjuang yang menentukan diterima dan tidaknya suatu perjuangan menjadi pahala atau amal yang akan kita tuai nanti di akhirat. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jika kita pernah mengalami hal yang demikian, maka ayo kembali
kepada Allah bahwa segalanya itu tidak penting bagi Allah. Karena itu harganya murah. Yang namanya harta, yang namanya akademik, yang namanya jabatan itu murah. Ternyata yang mahal itu adalah keimanan kita kepada Allah. Itu mahal harganya Bapak Ibu. Jangan hilang. Karena itu saya seringkan cerita. Nikmatnya nikmat. Itu nanti kalau kita sudah lepas roh dari jasad. Itu baru kita bisa mengatakan nikmatnya nikmat. Kalau kemarin juaranya juara toh. Ya, kita bahas itu. Besok itu kalau kita sampai menghadap Allah itu baru tahu yang namanya nikmatnya nikmat itu ketika roh lepas dari jasad. Asal masih di dunia, panjenengan tidak akan mendapati nikmatnya nikmat. Belum pernah akan mendapati nikmatnya nikmat. Wong akhirat itu lebih baik kok kata-kata itu. Al akhiratu khairun laka minal ula. Itu kok. Iya. Iya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita banggakan di sini itu sebenarnya nikmat yang semu. Lah nggih apa? Nggih napa mboten? Nikmat yang semu. Kita kejar. Begitu dapat biasa. Kepengen ini makan ini. Setelah makan biasa. Loh, ternyata dunia ini sekedar nikmat yang semu saja. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathalil ghaithin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Nggih Pak, nggih. Kan ada itu di surat Al-Hadid itu ya. Surat ke nomor ke-57. Itu ayatnya ayat yang ke Masya Allah. Bisa dibuka Pak Kodar surat nomor Gimana? 57 ayat 20 boleh diterjemahkan. Langsung nih Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Anak buah juga bisa Pak Ustadz. Ya. Seperti hujan dan tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu atau menipu. Kan? Andaikan kita bangga dengan harta palsu, kebanggaan yang semu. Bangga dengan akademik yang banyak juga palsu. Bangga dengan jabatan yang dimiliki, status sosial di masyarakatnya, palsu. Wong jadi RT wis gaya. Apa meneng kok wis jadi RW. Lalu jadi RW kok ya piye gitulah lagaknya. Lah, lalu bagaimana jadi lurah dan seterusnya. Maka setiap apa yang kita terima dari Allah, apa yang ada ini, syukurilah. Maka Allah akan memberi tambahan yang lebih berkah bagi orang yang bersyukur. Ketika Allah memberikan kepada seseorang dan tidak disyukuri apa yang ia miliki, yang dapatkan, maka Allah akan tambah yang lebih menyesatkan. Allah akan tambah yang lebih membebani dirinya. Allah akan tambah yang membuat dirinya semakin jauh kepada Allah. Kalau sudah begitu itu, orang itu kadang tidak sadar dan tidak disadarkan oleh Allah bahwa lakone urip dirinya itu dalam kondisi salah, tetapi dia tidak menyadari kalau dia salah. Nah, itu yang sudah payah, itu yang sudah fatal. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Engkau masih perkenankan kami bisa bertemu, Engkau masih perkenankan kami bisa menelaah-nelaah. Yang ini adalah benar katamu, kumpul wong soleh atau wong soleh kan kumpulono. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang solih dan solihah. Untuk menelaah hal seperti ini, membutuhkan kekuatan. Yang kekuatan itu adalah dari Allah. Karena kita tidak memiliki apapun kekuatan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk terus-menerus menelaah ayat-ayatmu dan menjadi tambahan ilmu.
Sehingga semakin tawaduk, semakin tawaduk. Semakin ikhlas, semakin ikhlas. Dan membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Sebagaimana syarat-syarat pencari ilmu. Ya, butuh waktu lama, butuh guru, butuh sabar, butuh harta, butuh apa saja. Ya, yang 6 disebutkan di dalam syarat-syarat pencari ilmu. Lalatanalul ilma ila bisitatin. Langge, Allahu Akbar walillahilham. Dengan begitu, baru kita tahu, ya Allah, ternyata harus ada pembimbing. Ya Allah, ternyata harus sabar. Ternyata harus waktu yang lama. 30 tahun bukanlah apa-apa. 40 tahun bukanlah apa-apa. Masih belum. Seumur-umur kita itu mencari ilmu. Baru yang lengket jika jari kita masukkan ke dalam lautan. Luasnya lautan masih belum kita gali. Yang lengket di jari kita yang setelah itu kita angkat. Itulah ilmu yang kita dapat. Sebenarnya itu sudah menjadi nasihat diri ini. Bahwa belumlah apa-apa kita. Apalagi harta. Ya, apalagi hal-hal yang lain yang sifatnya semu dan sementara. Jabatan. Sebentar lagi 60 tahun sudah lengser. 63 tahun sudah hilang. Lalu kesendirian lagi. Sendiri lagi. Jadi lagu sendiri lagi. Ada lagunya itu. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Jadi kembali ke surat Al-An'am 694 itu. Lalu Allah akan kembalikan kita nanti setelah datang sendiri nih, kembali kepada Allah juga sendiri. Lalu kita kembali sendiri itu ada surat Abasa, itu surat nomor 80 ayat 34 dan 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Bapak Ibu, kembali lagi saya mundur tadi ke belakang. Ini kalau orang tahu irama Al-Quran, irama jiwa, irama rohani, ayat ini mahal luar biasa, pas sekali untuk nasihat orang-orang yang akan kembali kepada Allah dan sendiri. Panjenengan lihat akhirannya ayat ini. Semuanya hak. Semuanya diakhiri hak 4 ayat ini. Nah, ayat yang lain juga berikutnya juga diakhiri hak. Coba Pak, diterjemahkan kalau sudah ketemu Pak. Surat Abasa surat nomor 80 nggih. Enggak keliru ya saya. Nggih bener 80. Ya, Ayat pinten nih, Pak? Ayatnya, Pak? Ayat 34 37. Oh, nggih. 34 sampai 37. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Menyibukkan, Allahu Akbar walillahilham. Ketika kita membaca yauma yafirrul mar'u min akhih, walaupun tidak tahu artinya Pak, itu ada rasa loh Pak, Bu, ada rasa akhih. Hak itu hak itu suara hati, suara dada loh, hak itu. Seakan dada itu tersentuh. Seakan ayat ini menyentuh sampai ke relung hati, ke relung dada kita ini. Dalam membacanya itu loh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Tidak ketemu. Berpisah. Sendiri. Wa ummihi wa abi, ibu dan ayah sendiri. Terpisah-pisah. Seanak-anaknya wa sahibati wa bani, teman istrinya dan anak-anaknya semuanya terpisah, dan itu berakhiran dengan hak-hak. Betapa sedih, betapa tidak ada kesempatan untuk memikirkan yang lain karena memikirkan nasib sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Jika panjenengan memiliki hati yang lembut, jika panjenengan kita semuanya ini memiliki hati yang sadar dan hidup, maka ayat ini menjadi ayat telaahan yang
mengajarkan kita bahwa benar-benar tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Amal kita pun tidak akan pernah bisa menolong. Enggak ada. Amal kita pun tidak bisa. Kecuali dikehendaki Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa menolong. Kecuali Allah mengizinkan amal kita itu diterima. Sedangkan kita itu tidak tahu amal kita sudah diterima apa tidak tahu. Kita hanya bisa husnudzon kepada Allah bahwa amal-amal yang kita lakukan itu diterima. Bahkan dosa yang mana saja yang kita lakukan itu belum diberitahu kalau sudah diampuni. Maka kita itu kan gelisah ketika amal belum ada yang diterima, dosa belum ada yang diampuni, kan gelisah itu. Gelisah. Sehingga kembali husnudzon kepada Allah bahwa amal kita itu diterima oleh Allah, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di waktu ini kita akan mengulas lagi. Ini masih ada wakul atihim yaumal qiyamati farda dan seterusnya. Kita masih ada punya beberapa slide untuk kita lanjutkan besok, nggih. Mohon maaf lahir batin, nggih. Besok akan saya berikan judul atau topik yang lain yang itu barangkali tidak sama atau mungkin seri kedua. Mohon maaf lahir dan batin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan untuk penenangan hati, agar hati kita ini tawadhu, lerai, santun, berakhlakul karimah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita semuanya. Amin. Monggo Pak Edi.